Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Andriani dan rekan saya Irma Sulistianingsih. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dan Al-Syatibi. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah atau yang bernama lengkap Ahmad bin Abdul Al-Halim bin Abdul Al-Salam bin Abdul Allah bin Al-Hidir bin Muhammad bin Al-Hidir bin Ali bin Abdul Allah bin Taimiyah Al-Harani Al-Damaqi. Beliau lahir di kota Haran pada 22 Januari 1263 Masehi. Beliau dibesarkan di lingkungan keluarga ulama besar yang bermazhab Hambali. Beliau menjadi ahli tafsir, hadis, fikih, matematika, dan filsafat di usianya yang masih belasan tahun. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. 1. Mengenai kompensasi dan harga. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah sering membahas tentang masalah. Yang pertama, kompensasi yang setara diukur dan ditafsir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan. Yang kedua, harga yang setara. Beliau membedakan ada dua jenis harga, yaitu harga yang adil dan harga yang tak adil. Kompensasi yang adil dan harga yang adil menurut konsep Ibnu Taimiyah berbeda. Kompensasi yang adil adalah penggantian yang sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dengan benda menurut adat kebiasaan. Sedangkan harga yang adil adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya mendapatkan sepadan dengan barang yang telah dijualnya. Jenis keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip la dahrar, yaitu tidak melukai serta merugikan orang lain, sehingga dengan kita berbuat adil akan mencegah tindak kezaliman. Yang kedua, keuntungan yang setara. Ibnu Taimiyah menganjurkan penjual berhak mendapat keuntungan tanpa merusak kepentingan serta kepentingan pelanggan. Keuntungan yang adil adalah keuntungan yang diperoleh dari berbagai model perdagangan tanpa saling merugikan satu sama lain. Beliau tidak menyetujui dasar keuntungan yang tidak biasa atau masyarakat tidak ambil peduli pada kondisi pasar. Yang ketiga, mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah berkata bahwa naik turunnya harga barang tidak selalu dilakukan oleh bentuk kezaliman yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya bisa karena adanya kekurangan produksi dan penurunan impor barang yang diminta. Ibnu Taimiyah mengungkapkan beberapa faktor yang berpengaruh kepada permintaan dan konsekuensi terhadap harga, yaitu pertama, keinginan penduduk terhadap barang yang sesekali berubah. Yang kedua, perubahan tergantung kepada jumlah peminta. Yang ketiga, meluasnya tingkat kebutuhan kecil maupun besar berpengaruh terhadap kuat dan lemahnya tingkat kebutuhan atas barang. Yang keempat, harga yang berubah-ubah sesuai dengan siapa pertukaran barang dilakukan. Yang kelima, harga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran. Dan yang keenam, disebabkan oleh tujuan kontrak adanya kepemilikan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu regulasi harga. Ibnu Taimiyah membagikan regulasi harga ke dalam dua tipe penetapan harga, yaitu tidak adil dan tidak sah adalah memaksa penjual menjual barangnya kepada pembeli. Yang kedua, adil dan sah adalah saat pemerintah memaksa penjual menjual barangnya dengan harga yang jujur ketika penduduk sangat membutuhkannya. Ibnu Taimiyah tidak menyukai peraturan harga yang ditetapkan oleh pemerintah jika kekuatan pasar kompetitif bekerja dengan baik dan benar. Yang kelima adalah uang dan kebijakan moneter. Menurut Ibnu Taimiyah, fungsi uang adalah sebagai alat tukar dari nilai suatu benda. Melalui uanglah jumlah benda dapat diketahui nilainya. Tentang kebijakan moneter, Ibnu Taimiyah berpendapat pemerintah harus mencetak mata uang yang sesuai dengan nilai transaksi yang adil dari masyarakat tanpa melibatkan tindak kezaliman di dalamnya. Yang keenam, kerjasama. Kerjasama ini dibagi menjadi transaksi dan kegiatan ekonomi ke dalam dua kategori, yaitu transaksi yang berpijak pada asas keadilan. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu transaksi melalui pertukaran dan transaksi melalui kerjasama. Selanjutnya, transaksi yang berpijak pada asas kedermawanan dan manfaat. Ketujuh yaitu kebijakan ekonomi. Menurut Ibnu Taimiyah, negara itu berhak melakukan intervensi terhadap hak individu untuk manfaat yang lebih besar.
seperti menghapus kemiskinan dan perencanaan ekonomi. Yang kedelapan adalah institusi hizbah. Menurut Ibnu Taimiyah, tujuan institusi hizbah yaitu untuk memerintahkan suatu kebaikan dan mencegah suatu keburukan di dalam suatu wilayah dan menjadi wewenang pemerintah untuk mengaturnya. Yang kesembilan yaitu keuangan publik. Ibnu Taimiyah membahas lebih lengkap tentang anggaran belanja daripada penerimaan. Penerimaan publik dibagi menjadi 3 jenis yaitu ghanimah, sedekah, dan fa'i. Beliau melarang pengelakan pajak dan menasehati para pedagang untuk bersikap adil dalam pengumpulan pajak. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Al-Syatibi. Al-Syatibi atau yang bernama lengkap Abu Mushab bin Musa bin Muhammad Al-Lahmi Al-Syatibi. Ia berasal dari suku Arab Lahmi. Al-Syatibi memperoleh seluruh pendidikannya di ibu kota Nasr, Granada yang merupakan benteng terakhir Islam di Spanyol. Ia mulai belajar bahasa Arab dari Abu Abdillah Muhammad bin Farhan Al-Biri dan Abu Qasim Muhammad bin Ahmad Al-Siyah. Lalu ia belajar dan mendalami hadis dari Abu Qasim bin Bina Al-Syamsuddin Al-Tilimsani. Selanjutnya ilmu kalam dan falsafah dari Abu Ali Mansur Al-Zawawi. Usul fikih dari Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Miqari dan Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Syarif Al-Tilimsani. Ilmu sastra dari Abu Bakar Al-Qarshi Al-Hashimi, serta berbagai ilmu lainnya. Selanjutnya, Al-Syatibi membagi 5 unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi maqasid syariah menjadi 3 tingkatan, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Al-Syatibi. Yang pertama, objek kepemilikan. Al-Syatibi mengakui dengan adanya hak individu, tetapi ia menolak adanya kepemilikan individu terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, pajak. Menurutnya, pemungutan pajak harus terlebih dahulu dilihat dari kepentingan umum. Dalam kondisi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini, masyarakat bisa mengalihkannya kepada Baitul Mal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Lalu wawasan modern teori Al-Syatibi. Konsep maqasid syariah terlihat bahwa syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Al-Syatibi menggunakan istilah maslahah untuk menggambarkan tujuan syariah ini. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan, aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan. Seperti didefinisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.